Ibu saya itu orang yang cukup tangguh. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk anak-anaknya. Saya jadi sedih. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk anak-anaknya. Meskipun berjumpa lagi dengan saya di teman cerita. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seseorang. Dia itu yang di sebelah saya ini, dia itu wanita, seorang ibu rumah tangga, dan dia juga mengabdikan kepada negara melalui menjadi seorang guru honorer. Langsung saja kita mewawancarai. Ini nama Lili. Nama Lili. Lili Mariatul Iya, nggak usah panjang-panjang kali ya. Mbak Lili ini kan sebagai guru. Nah, itu untuk memotivasi teman-teman atau audien yang ada di sana itu seperti apa? Soalnya saya dari pelosok. Yang ngomong dari pelosok mana ini? Asal saya itu dari Brebes. Brebes Jawa Tengah berarti ya? Iya, Brebes Jawa Tengah, tepatnya di dusun Duku Gerobak. Yang sampai sekarang jalannya masih jelek. Masih jelek ya. Untuk pemerintahnya bisa diperhatikan. Karena dari jalan itu dari saya kecil sampai sekarang saya punya 2 anak itu masih tetap jalannya masih seperti itu. Iya. Ya, itu masa kecil berarti dari kecilnya sampai sekarang jalannya masih rusak. Iya. Nah, yang untuk yang kedua, masa kecil yang sekiranya di kehidupannya seperti apa? Kehidupan masa kecil saya itu tidak ada yang berkesan. Apa? Kan jadi mungkin tidak usah ke masa kecil saja. Saya sudah lupa nih masa kecil. Ya, kira-kira dari mungkin momen pas keluarga, SMA. Oh, dari keluarga. Keluarga seperti apa? Ya, saya dari keluarga yang sederhana. Bapak saya petani, ibu saya TKW. Ya, itu jadi ibu saya itu pejuang pejuang keluarga. Iya, enggak toh. TKW itu kan tenaga. Itu pahlawan defisit. Oh, pahlawan defisit. Berarti itu salah satu pahlawan defisit. Tapi mungkin di daerah saya itu untuk orang perempuan ya, khususnya untuk perempuan ke luar negeri itu sudah biasa. Oh, berarti di daerah dulu itu perempuan ini banyak orang-orang itu laki-laki atau perempuan yang ke luar negeri. Iya, sampai sekarang mungkin yang bisa membuat Lili ini bisa sekolah atau bisa yang dorongan dari orang tua itu untuk melanjutkan sekolah seperti itu. Soalnya dulu ibu saya itu cita-citanya pengen anaknya itu sekolah sekolah setinggi-tingginya. Sekolah setinggi-tingginya. Iya, yo sampai kuliah. Karena dulu cita-citanya dia pengen kuliah tapi tidak bisa. Jadi berarti ini berharap anaknya yang melatar belakangi dorongan orang tua Ibu Lili ini ya. Ibunya Lili. Nah, itu iya dari ibu saya. Karena dia itu dulu pengen sekolah. Tapi tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Soalnya zaman dulu di tempat saya itu dulu ceritanya ibu saya ya. Sekolah itu tidak penting. Mau ngapain anaknya petani itu sekolah. Karena dulu lebih istilahnya hidupnya lebih mulia petani ketimbang yang pegawai. Dulu zaman dulu. Zaman dulu berarti seperti itu membentuk mindset dari masyarakat daerah situ. Iya, mungkin mindset sampai sekarang ya. Oh, mindset masih sampai sekarang juga masih seperti itu. Soalnya di lingkungan saya ya, enggak
Ya nggak tahu kalau yang lainnya, cuma saya cerita di lingkungan saya itu seperti itu. Berarti yang diidam-idamkan adalah pergi ke luar negeri ketimbang sekolah. Jadi kayak misalkan mereka itu cukup sekolah sampai SMA, agar itu kan persyaratan untuk ke luar negeri. Kalau tidak ke luar negeri berarti ke pabrik. Nah, ini kan jadi menarik ketika di tengah yang seperti itu Mbak Lili ini sama ibunya itu kan mempunyai keinginan yang kuat ya. Iya. Keinginan kuat untuk sekolah. Ya, itu nah, kalau saya dengar-dengar itu bukan cuma Lili tapi kakak Lili juga seperti itu. Iya, mbak saya juga seperti itu. Ya, itu bisa diceritakan gimana itu. Mesti kok mempunyai keinginan kuat di tengah gempuran yang hebat. Ini kan bisa buat motivasi yang lain juga. Yang melatar belakangi karena ibu saya itu bangga ketika punya anak-anak yang bisa sekolah tinggi. Karena untuk perjuangan dia pergi ke luar negeri itu nantinya tidak sia-sia. Berarti gini ya, bisa di garis besar ya, bahwa ibunya Lili ini pergi ke luar negeri itu adalah salah satunya demi untuk mensekolahkan Lili dan kakak. Iya. Seperti itu. Demi untuk sekolah saya dan kakak saya. Terus untuk agar kehidupan anak-anaknya itu tidak seperti dia, tidak sampai kerja ke luar negeri, tidak sampai istilahnya membersihkan kamar mandi orang. Itu. Pengen anaknya itu kerja megang pulpen. Pinginnya kerjanya ngecek pulpen seperti itu. Terus kira-kira berapa tahun Ibu Lili itu di luar negeri? Dulu ibu saya itu ke luar negeri itu sejak saya kelas 6 SD sampai saya lulus kuliah. Berarti kira-kira berapa tahun itu? Sekitar 10 tahun. Berarti Ibu Lili ini berjuang di negeri orang ya, negeri orang itu sekitar selama 10 tahun. Iya, itu demi keluarga. Demi keluarga. Salah satunya ya demi sekolah anak-anaknya. Agar masa depan anak-anaknya itu bagus. Ya. Kira-kira kesan yang Lili dapatkan dari ibunya itu apa? Kesan ibu saya itu orang yang cukup tangguh. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk anak-anaknya. Saya jadi sedih. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk anak-anaknya. Meskipun saya ditinggalkan dari saya kelas 6, dia tidak tahu perkembangan saya seperti apa. Dia tidak tahu pertumbuhan saya seperti apa. Tapi doa dia selalu mengiringi perjalanan saya dan kakak saya. Sehingga membuat saya dan kakak saya itu untuk tidak neko-neko, untuk fokus belajar, tidak terjerumus ke pergaulan-pergaulan bebas seperti itu. Meskipun kita berdua jauh dari orang tua. Karena dulu itu setelah lulus SMP, SMA saya tuh ngekos, kuliah juga ngekos. Berarti dari kelas 6 SD sudah ditinggal ibunya ke luar negeri. Iya. Demi untuk memperjuangkan anaknya untuk sehingga bisa sekolah seperti itu. Salah satunya itu. Kalau Bapak sendiri gimana? Mesti kan apakah di situ ada peran Bapak juga? Ada. Tetap ada, peran Bapak itu tetap ada. Meskipun cuma doa. Ya mungkin kadang kalau yang semisal
laki-laki yang orang sana kan biasanya kerjanya ya kalau bertani ya bertani seperti itu ya. Jadi nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu menjadi kayak harus ikut ke luar negeri juga kayak gitu. Kalau dulu bapak saya juga pernah ke luar negeri, itu kayaknya sekitar 2 tahun. Berarti dulu itu pernah bareng-bareng ke luar negeri? Pernah. Berarti benar-benar ditinggal berdua sama kak nenek apa siapa? Sama nenek. Sama nenek. Sama nenek tinggal ke luar negeri berdua, bapak sama ibu di sana. Iya. Kalau bapak kenapa kok nggak jadi? Nek dulu karena bapak itu sakit, jadi fisiknya tidak kuat. Berarti sehingga ibu yang berjuang di sana sendiri. Yang berjuang di sana. Karena bapak fisiknya kurang, nggak kuat. Iya. Jadi dulu itu saya itu paling seneng. Maksudnya memutuskan sekolah untuk tidak dekat dengan daerah, dengan tempat tinggal saya itu paling seneng karena saya bisa menemukan orang-orang baru, orang-orang yang pemikirannya itu lebih luas, yang mindsetnya itu tidak hanya soal uang, soal apa ini harta, ya uang, harta, memandang orang. Jadi kalau menurut saya kalau tinggal di jauh dari tempat tinggal itu orang-orang itu banyak yang memanusiakan manusia. Kalau dari situ. Iya, makanya saya dulu SMA kenapa memutuskan tidak yang dekat ya karena itu. Karena pengen mengenal orang-orang yang lebih jauh, yang pemikirannya lebih luas. Berarti intinya pengen sesuatu inovasi ya, ya, bukan cuma hal-hal yang seperti itu aja. Iya. Kalau pas SMA ya. Pas SMA lanjut kuliah. Di SMA di mana? Dulu saya di SMA Negeri 3 Brebes. Oh, SMA Negeri 3 Brebes. Ya buat teman-teman yang siapa tahu kenal sama Mbak Lili bisa komen bahwa ini. Halo. Terus untuk kalau pas SMA itu ada momen-momen tertentu enggak? Momen-momen tertentu, mungkin momen bagi saya yang paling indah itu di sekolah itu momen SMA. Di situ tuh kita di SMA itu ya menemukan jati diri, terus menemukan persahabatan. Mungkin lekatnya kayak gitu sih, persahabatan. Oh, Pak. Ini ya buat teman-teman ya adik-adik atau teman-teman yang sekiranya menonton podcast ini, pesan apa yang ingin disampaikan ketika kadang-kala kayak gini, ketika kita mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu kan pasti banyak sekali godaannya. Seperti halnya kan tadi Lili ibunya harus berjuang seperti itu sehingga bisa melanjutkan seperti itu. Nah, di luaran sana kan masih banyak juga orang-orang yang mungkin tidak seberuntung Lili. Nah, itu untuk memotivasi mereka sehingga bisa berjuang dan mengejar cita-citanya itu kira-kira apa? Kalau sekarang kan jalur beasiswa sudah banyak. Beasiswa banyak. Nah, kalau misalkan orang tuanya belum mampu atau orang tuanya tidak setuju anaknya kuliah kan bisa mengejar jalur beasiswa. Dan itu kan biasanya bisa dicari di online, secara online. Berarti kalau zaman sekarang. Kita yang penting ojo wegahan. Jangan wegahan, jangan males bertanya, bisa bertanya ke gurunya tentang beasiswa. Berarti sekarang tidak masih banyak hal yang bisa diperjuangkan selain itu seperti ya. Soalnya kadang kan mikirnya beasiswa. Oh ya, iya dapat beasiswa buat sekolahnya, tapi untuk hidupnya kayak gitu. Biasanya kan orang tua mikirnya kayak gitu. Nah, terus untuk hidupnya kayak gimana? Wong lebih mahal hidupnya ketimbang sekolah. Biaya sekolahnya. Kalau mungkin kalau
dari apa untuk kehidupan kan ada beberapa beasiswa di kampus yang tidak hanya yang ini loh kayak beasiswa ini kurang mampu kayak gitu. Kayak beasiswa kurang mampu itu kan lumayan yang didapat. Terus mungkin bisa mencoba untuk kerja sampingan. Ya, berarti di sisi lain kita itu bisa apa namanya? Bisa mencari beasiswa, kita juga bisa sekolah seperti ya bisa apa namanya? Bisa kerja seperti itu ya. Bisa kerja sampingan. Saya dulu banyak teman-teman saya yang kuliah sambil kerja. Oh, berarti kan kadangnya orang kayak gini mikirnya kuliah itu harus kayak full kuliah. Nah, itu dikasih gambaran buat teman-teman yang sekiranya pengen kuliah itu kok sambil kerja itu gimana? Kalau kuliah kan sebenarnya lebih fleksibel ya. Kan kita yang bisa menentukan jadwal kita sendiri ya. Mungkin pas awal semester itu padat, tapi semakin semakin lama itu jadwalnya akan berkurang lah. Itu bisa digunakan untuk bekerja sampingan atau bisa mengambil yang shift malam. Oh, bisa shift. Semisal kerjanya itu bisa malam seperti itu ya. Malam atau sore. Berarti intinya ojo wegahan. Berarti untuk beasiswa juga kalau ada. Mungkin tidak bekerja bisa juga usaha karena, jualan kayak iya, gitu. Karena dulu kita berdua usaha. Ya, kan ini seperti itu, soalnya saya dulu tidak bekerja. Tapi usaha. Dulu saya tuh kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi berarti sambil kerja juga bisa. Iya. Kerja atau usaha. Bisa. Jadi tidak seperti sekolah SMA ya? Iya, kan kalau sekolah SMA dari pagi sampai sore. Kayak gitu, kalau pas masa kuliah itu masa yang fleksibel. Jadi bisa 1 jam atau 2 jam masuk, setelah itu enggak. Iya. Gitu ya. Jadi banyak waktu yang luang kayaknya. Karena jadwal kan yang ngatur kita sendiri. Oh ya. Nah, itu kan salah satu buat teman-teman yang pengen melanjutkan tapi emang kurang dorongan atau kurang dorongan dari orang tua atau emang kekurangan dalam finansial, bisa di situ. Nanti bisa semisal mau tanya-tanya lebih lanjut bisa hubungi saya atau Lili ini di akun Instagram kami ya. Nanti ada di bawah ini. Setelah lulus kuliah itu kan kalau kuliah kan ya pasti udah beda cerita ya, pasti iya. Momen-momen itu kan berbeda ketika di SMA. Setelah lulus kuliah, kenapa kok memutuskan untuk menjadi guru? Kalau dulu sebelum menikah, saya itu tidak pengen jadi guru. Itu sebelum menikah. Sebelumnya tidak pengen jadi guru. Jadi sebelum menikah itu saya kerja di salah satu bank di sana lah. Ya, salah satu bank di sana. Tidak perlu disebutkan. Karena nggak dapat iklan dari sana. Karena tidak dapat iklan dari sana. Terus? Tapi dapat kalau iklan lowongan kerja. Bukan ini. Oh ya, bukan ini tapi ya. Lanjut, Mas. Dari sana, soalnya dulu pikiran saya kalau kerja jadi guru, gajinya sedikit. Soalnya dulu pikiran saya sebelum menikah kan tidak ada yang menopang hidup saya lagi. Soalnya setelah saya lulus kuliah, sudah tidak ada yang ngasih bulanan. Oh, berarti kayak prinsipnya setelah lulus kuliah, ya gimana caranya untuk mendapatkan uang sendiri seperti itu. Gimana caranya mendapatkan uang sendiri untuk bisa mencukupi kehidupan sendiri. Seperti itu. Dulu saya kerja di bank tersebut itu sekitar berapa tahun? Berapa tahun ya? 1 tahunan kayaknya. 1 tahun. 1 tahunan. Kemudian setelah itu memutuskan untuk menikah. Setelah menikah itu, setelah 7 bulan menikah itu baru jadi guru. Melamar jadi guru dari di salah satu MA. Swasta ya? Swasta di Temanggung.
Oh, berarti suaminya orang Temanggung. Iya, suami saya orang Temanggung. Ada yang tahu nggak? Suami saya yang mana? Temanggung. Nah, memutuskan untuk jadi guru karena apa kira-kira yang melatar belakang? Karena waktunya itu yang fleksibel. Oh, fleksibel. Untuk seorang ibu rumah tangga ya, kan karena berangkat pagi, pulangnya tidak terlalu sore. Oh, nggak terlalu sore. Jadi masih ada waktu buat masih anak-anak. ada waktu untuk mengurus keluarga, mengurus anak dan mengurus suami. Seperti itu. Dan jadi guru itu setelah saya menjadi seorang guru, senang ya. Oh, menjadi guru itu senang. Soalnya dulu pikiran saya itu jadi guru itu jangan kok kayak gitu. Tapi setelah menjalani ya mungkin kalau dilihat dari finansial itu tidak memenuhi segalanya, tapi bertemu dengan anak, mengetahui memotivasi anak itu sangat menyenangkan. Oh, kalau berbicara itu kan berarti tidak mengomongkan soal gaji lagi. Tapi ya karena pengabdian kita, pengabdian kepada negara ini, kepada anak-anak, pada anak-anak, pengabdian kita untuk memberikan ilmu kepada mereka. Berarti semangat mengabdi ini yang ibaratnya yang melatar belakangi dari semuanya ini. Iya. Sehingga kayak gaji sakmono sudah dipikir. Kasih. Soalnya ya kurang kan ya dipikir. Berkah. Yang penting berkahnya, karena gaji sedikit itu adalah kunci kita menuju surga. Berarti ya ini buat kepercayaan bagi orang-orang Islam ya, ini kepercayaan bagi orang Islam yang tidak, yang non Muslim ya mungkin punya kepercayaan sendiri. Iya. Seperti itu. Nah itu salah satu. Katanya iya tuh menjadi tiketnya untuk ke surga. Kadang sering rindu kalau sering rindu, cuma kan kalau pulang itu alhamdulillahnya suami saya itu pengertian. Jadi kalau waktunya pulang ya pulang. Nah itu sehingga jenengan itu gimana caranya untuk pulang, kan saya dengar itu ya sekitar bisa 2 bulan sekali, padahal ya lumayan jauh. Itu apa yang melatar belakangi Anda untuk bisa pulang? Apa teringat perjuangan ibu apa gimana? Iya kan di sana masih ada orang tua, masih ada ibu, terus bapak juga. Iya, masih ada bapak. Jadi ya saya juga sangat dekat sama kakak saya. Jadi sebisa mungkin untuk pulang itu biasanya kalau libur sekolah. Libur sekolah itu pasti diusahakan untuk pulang. Karena pasti rindu ya 3 bulan sampai 4 bulan tidak bertemu. Rindu juga sama ibu bapak, sama kakak dan sama kedua ponakan. Berarti itu yang ya pengen bertemu. Iya, pengen bertemu. Ini mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi beberapa 2 atau 3. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada kesan-kesan apa yang pengen disampaikan buat adik-adik yang di sana yang sekarang berjuang untuk melanjutkan kuliah, dan untuk guru-guru, mesti buat pemerintah sehingga bisa memperhatikan dari guru-guru seperti itu. Untuk adik-adik yang mau melanjutkan kuliah, yang pasti semangat, tetap berjuang, sama sebelum mengambil jurusan itu harus dipikir matang-matang dulu. Oh, ambil jurusan. Iya, karena itu kan nanti yang akan menentukan kita mau jadi apa, mau kerja di mana. Itu menurut saya ya. Terus untuk pemerintah, untuk lebih memperhatikan guru-guru honorer, seenggaknya sekarang kan ada program P3K itu
minta tolong untuk dimudahkan. Oh, paling enggak dimudahkan di P3K itu. Iya. Ya, biar supaya emang banyak banget yang soalnya kan kalau kekurangan. kita mau menuju ke PNS sangat susah sekarang. Iya. Harapannya cuma di P3K. Itu aja. Kalau PNS kan umur 35 ya, Mas? Iya, maksimal 35 dan itu dan harus lulus. Harus ya sangat susah lah. Ya, nek ra bejo. Bejo-bejoan. Bejo-bejoan. Nah, mungkin itu terima kasih banyak sekali buat Lili telah memberikan kata-kata atau motivasinya buat teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan dari Lili ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.